Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsut fil wujud karam wa ihsanu. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin muhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para ustadz, yang saya cinta, yang saya muliakan, dewan juri beserta pimpinan pondok pesantren Darul Manatikoh dalam acara perlombaan dakwah dalam rangka milad ke-15 pondok pesantren Darul Manatikoh wa da'wah wa tahfidzil Quran. Kita doakan dewan juri beserta pimpinan pondok pesantren Darul Manatikoh, semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, semoga Allah permudahkan urusan dunia maupun akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, "Ummati, ummati," kata beliau. Ketika itu saudara-saudara, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau turun, beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan milihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya, akan datang kematiannya pada hari ini." Datang Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya saudara-saudara, datang Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW terbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah di atas kasurnya. Ketika itu datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu ditemani oleh Jibril? "Ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala." Pergi Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa'allahu ta'ala ala Jibril, "Basyirhu ya Jibril, innahu awalun nasim khariju minal ardi idabu isu wa sayyidul khabida jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh." Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan dia menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku bahwasanya surga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku, wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya, beliau tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, yang beliau pikirkan kalian sebagai umatnya, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW, Nabi mendesak. Ketika dicabut nyawa Nabi berilih. Kata Nabi. Dicabut lagi nyawa Nabi berkata, di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan yang berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau usapkan keringat peluh-peluh, keringat-keringat yang keluar di wajahnya beliau. Apa kata beliau? "Ya Khalili ya Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa, wahai Israel?" Kemudian Israel pun berkata, "Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apakah seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku?" Apa kata Israel? "Iya ya Rasulullah,
Seperti inilah yang nanti akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhirnya Nabi. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir kali sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi. Harapan terakhirnya Nabi. Doa yang menutupi kepergiannya Nabi Muhammad. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat tangan. Beliau mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut mereka kepada ya Allah. Biarkan aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu ya Allah. Biarkan aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut mereka kepadaku ya Allah. Di mana kalian untuk Nabi Muhammad? Apa yang kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kalian menyenangkan hatinya Nabi? Sudah kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta kalian untuk Nabi Muhammad SAW? Para sahabat-sahabatnya Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua rentan, dipaksa meninggalkan ajaran Nabi, dikubur setengah badan, ditombak, keluar isi perutnya, dicambuk. Hei Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi Muhammad. Apakah Sumayyah lebih milih kebebasan dunia? Apakah Sumayyah lebih milih kesenangan dunia? Sumayyah lebih milih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah dikasih batu yang besar, dicambuk, dipaksa meninggalkan Nabi, meninggalkan syariat Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi. Apakah Bilal lebih milih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih milih kebebasan dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi, dengan dipotong-potongnya tidak akan berhenti kecintaanku kepada Nabi. Malah dengan dipotong-potongnya tubuhku akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Nabi besar Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat itu tidak ada gairah hidup, saudara-saudara. Itulah daripada keistimewaan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.